Bagaimana kan ibadah yang kita lakukan itu membahagiakan kita. Itu namanya orang-orang yang sabar itu ya. Lagi sibuk, Masya Allah, datang waktu sholat, senang dia. Tinggalkan pekerjaan, dia ambil air wudu, datang sholat jamaah, padahal pekerjaannya masih banyak. Tapi orang yang nggak sabar, ini nggak sabar, lah tanggung. Oh tuh. Nah ini Pak, datang hari Senin Kamis bahagia, saya puasa senang. Jadi ketika hari Senin tidak menjadikan waduh Senin maning, nyung puasa maning, ngelio, nggak bisa, bahagia dia. Setiap hari Sabtu datang ada pengajian, bahagia. Ini orang yang sabar itu bahagia gitu ya. Jadi kalau kita nggak bahagia karena kurang sabar gitu. Siapa yang sabar ketika dalam taat gitu ya, maka Allah akan kumpulkan dia dalam golongan orang-orang yang ahlul istiqomah. Dan ini berat Pak. Orang jadi orang istiqomah itu berat itu ya. Coba jujur Bapak Ibu, saya tadi sampaikan likulli syai'in sanamil wa sanamilil Quran surat Al-Baqarah. Segala sesuatu itu punya puncak, dan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Bisa enggak Bapak Ibu kita istiqomah baca Al-Baqarah? Halo? Bisa enggak kita setiap hari baca Al-Baqarah istiqomah? Bisa enggak? Belum. Itu menunjukkan kita belum sabar. Boro-boro Al-Baqarah 286 setiap hari. Wong yang awal, tengah, akhir aja kadang-kadang baca, kadang enggak. Ayat kursi kadang-kadang lupa. Yang enggak lupa kursinya itu ya. Rebutan kursi tayo ya. Nah ini Bapak Ibu, kita kurang sabar dalam panggilan taat. Maka orang yang sabar dalam panggilan taat itu Allah akan kasih kelompok dalam orang-orang yang istiqomah. Jadi orang-orang istiqomah itu ketika bahagia dalam ibadah. Loh kita ketika ibadah nggak bahagia, nggak sabar, ya susah menjadi orang istiqomah. Sholat kadang jadi beban, puasa jadi beban, sodako jadi beban lah, sodako maning. Nah itu. Jadi ketika kita bersodako itu bahagia, itu orang sabar. Ketika kita bisa berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tak suruh ngumpulkan mana kalengnya, aduh kaleng maning ada Pak Ustadz, kan nggak bahagia, berarti bapak ibu nggak sabar itu ya. Berarti bapak ibu kurang istiqomah itu ya. Masya Allah. Bahkan ada 2 malaikat yang hadir setiap pagi itu ya. Maka ketika tiap pagi bagaimana kita wa'atimu ta'am, terus berbagi. Nah ini sabar ketika dalam panggilan taat. Jadi mulai sekarang mungkin saya bapak ibu kurang sabar ketika dalam taat. Buktinya nggak bahagia. Buktinya sholat kadang jamaah kadang enggak. Buktinya puasa sunnah kadang enggak kadang iya. Tapi orang yang bahagia itu Senin Kemis nggak pernah berhenti. Orang yang bahagia ngaji nggak pernah telat. Orang yang bahagia sholat jamaah awal waktu di depan sebelum azan sudah datang. Nah kita ada spesialis masbuk, berarti nggak bahagia itu ya. Nah ini fungsi Allah kasih perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu membuat orang manusia hamba Allah itu bahagia, bukan menjadi beban. Jadi kalau ibadah kita lakukan menjadi beban, ya udah nggak bakalan kita bahagia. Maka ciri-ciri orang bahagia ketika mengakhiri hidup kita dengan senyum. Raih itu, buktikan kepada Allah bahwa kita itu ketika mau meninggal senyum. Caranya dengan bahagia. Dan menurut penelitian Pak, orang yang bahagia itu sehat Pak. Jadi senyum itu menjadikan endorfin naik, itu bahagia. Jangan sedih gitu ya. Esok merengut, awan besengut, sore kayak curut. Bagaimana bahagia? Penyakitnya tekan terus Pak, komplikasi Pak, Bu. Jadi bahagia. Ibu melihat suami bahagia, sabar, senang, melayani suami senang. Ojo jengkel, dugal, sewot, besengut. Belanjane pinjaluk ini satu njaluk mangan enak boy. Wong lanang apa dongen? Wah, ibu enggak bahagia. Bapak juga bahagia. Ibu kita itu, istri kita dulu pernah cantik. Jangan lihat orang cantik malah matanya mau nempel ya. Ketika sama istrinya sendiri sekarang sudah enggak bahagia. Nah ini, Masya Allah.
Jadi mulai sekarang niatkan dalam diri setiap kita mau beribadah kepada Allah gembira, bahagia. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Baca Quran, Pak, baca Al-Baqarah. Kalau sudah menyatu itu bahagia apa senang. Berapapun ayat yang kita baca. Kalau kita sudah cinta sama Al-Baqarah, Pak, baca Al-Baqarah tiap hari. Itu dari maghrib sampai isya sudah selesai, Pak. Disambung nanti setelah sholat isya Ali Imran. Itu orang yang bahagia dengan Al-Quran. Tapi kita gurung-gurung, dawa nemen Pak Ustadz senengnya gawe PR kangelan. Sholat malam, kalau Pak Ustadz macamnya Al-Baqarah, mumet toh, karena kita nggak bahagia. Coba kalau kita bahagia, Pak, 8 surat dibaca dalam sholat malam, Pak. Rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Ali Imran selesai. Rakaat ketiga An-Nisa selesai sampai At-Taubah yang ke-8. Tang ini jam pira? Jam 12 itu ya. Mengapa dia nggak capek bahagia? Tapi orang yang nggak bahagia suruh sholat malam mepet sama subuh. Ya Allahu Akbar bisa azan. Nah. Akhirnya gugup kan? Ciri-ciri orang yang gak bahagia itu gugup. Maka ala jalatu minasyaitan. Gugup gue itu syaitan, Pak. Nah ini ya. Jadi mulai sekarang kita belajar bagaimana kita sabar dalam taat agar kita dikumpulkan menjadi orang yang istiqomah. Syaratnya tadi awali, sebelum, pada saat dan setelah ibadah bahagia. Tenang, Pak. Pan sholat jamaah senang ketemu Pak Haji Ikram, senang, nggak bahagia ya. Kalau kita nggak sholat jamaah mungkin nggak ketemu ya. Boleh jadi ini pertemuan terakhir, kita nggak tahu. Senang ketemu ibu-ibu, senang ketemu tetangga, masya Allah bahagia ya. 5 bulan lagi kita akan Ramadan. Allah bahagia ya Allah. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu wa zukna fihi al-jidda wal istihada wal quwwata wan nasat wa inna fihi minal fitan. Ini doa bahagia, Pak. Orang-orang soleh itu walaupun Ramadan masih lama pengen ya Allah dikumpulkan lagi, diberi umur lagi ketemu dengan Ramadan, bahagia. Musim haji senang, walaupun kita nggak bisa haji, bisa menyaksikan, mengantarkan, mendoakan. Sawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Senang ada tetangga mau haji, senang ada saudara mau haji. Doakan saya ya, saya ngumpul-ngumpul tapi belum pernah berangkat. Ya umroh aja belum, doakan saya bahagia itu ya. Melihat orang lain bahagia, kita bahagia, dan itulah yang membuat Allah bangga dengan kita. Suatu kali Nabi Musa bertanya, amalan apa ya Allah yang membuat engkau ridho, membuat engkau bangga? Allah menentukan engkau bahagiakan orang. Maka Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang membuat orang lain bahagia. Ya, manfaatkan baik. Maka Allah mempunyai asmaul husna. Di samping as-salam, di samping as-sabur, ada an-nafi. Jadi penting ini ya, Asmaul Husna itu perlu dipelajari yang 99. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir itu ya, siapa yang sabar dalam musibah dia akan menjadi orang yang ahli ridho. Siapa yang sabar dalam taat dengan bahagia dia akan menjadi orang ahli istiqomah. Siapa yang sabar ketika banyak maksiat dia tidak ikut-ikutan. Dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan bahagia. Dia akan menjadi orang yang ahlut taqwa. Siapa yang sabar ketika banyak gemerlap dunia, dia akan menjadi orang-orang yang zuhud. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.